Selamat pagi. Insya Allah ini adalah wajah masa depan Indonesia yang lebih cerah. Tadi Pak Dekan pakai iya, kalau boleh saya ulang iya, boleh Pak ya. Jadi kalau lihat ya, sambut salam hangat visit dari kami visit. Saya ulang ya. Sambut salam hangat saya visit. Ini salah satu yel paling panjang yang sebenarnya. Biasanya yang panjang yang memandu, yang respon singkat. Biasanya. Kalau ini yang memandu singkat, yang merespon panjang. Memang perlu ngundang. Ini berbeda dengan kampanye. Ini berbeda dengan kampanye. Yang dikerjakan di sini bukan sebuah kampanye. Karena kan tidak ada alat peraga, tidak ada ajakan untuk memilih. Tapi ini adalah tempat di mana arah ke depan dibahas. Prioritas ke depan dibahas. Dan masyarakat ilmu seperti kampus adalah tempat yang tepat untuk melakukan itu. Jangan ada rasa takut di dalam berekspresi. Selama ekspresi itu adalah untuk memajukan masyarakat dan sikap kritis pada siapapun, badan manapun termasuk pemerintah adalah sesuatu yang normal. Karena itu jangan dijadikan sebagai pencemaran nama baik, tapi justru itu dijadikan sebagai wahana untuk menjelaskan lebih lengkap. Terus sekali cermati, kita ingin Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil. Dan itu adalah usaha yang terus-menerus, bukan usaha yang bisa selesai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini adalah terus-menerus. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita ingin perbaikan, maka itu proses yang berjalannya terus-menerus. Nah, tantangan kita adalah menurut kami nomor 1 bagi kita semua, mindset kita. Mindset kita harus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain global. Kita semua, adik-adik semua, bagi masih mahasiswa adalah hari ini warga Depok atau warga Jakarta atau warga Jabodetabek. Yang kedua warga Indonesia, yang ketiga warga dunia. Dari pemaparan sampai tanya jawab oleh para panelis pada hari ini, Pak Anies Baswedan seringkali menyebutkan kata kesejahteraan dalam jawaban maupun pemaparannya. Nah Pak, kebetulan saya berasal dari keluarga dengan ayah seorang PNS. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai mencapai kesejahteraan tersebut, apa yang akan Bapak lakukan sebagai presiden jika nantinya terpilih, padahal utang janji Bapak pada PNS pada saat pandemi waktu itu saja belum Bapak lunasi mengenai pinjaman gaji para PNS yang Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggungjawaban Bapak nantinya? Momen Anies Baswedan dikeroyok dosen dan mahasiswa FISIP UI. Dikutip dari viva.co.id Jakarta. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Anies Baswedan datang langsung ke kampus Universitas Indonesia untuk memenuhi undangan FISIP Universitas Indonesia. Anies menyampaikan kuliah kebangsaan dengan tema Hendak Kemana Indonesia Kita, gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan. Tiba saat sesi diskusi tanya jawab, FISIP UI memanggil beberapa panelis yang merupakan perwakilan dari dosen lintas fakultas di FISIP UI dan perwakilan mahasiswa. Beberapa panelis yang diminta naik panggung adalah Guru Besar FISIP UI, Profesor Dr. Bambang Sergi Laksmono, Profesor Dr. Valina Singka Subakti, Profesor Sudarsono Harjo Soekarto, kemudian dosen ilmu komunikasi Dr. Umi Salama Suraya Afif PhD dari dosen antropologi, Dr. Anda Mami Sri Sapatmi,
Dr. Anda Mamik Sri Supatmi dari dosen kriminologi, Astra Virgianati dari hubungan internasional. Selanjutnya dari perwakilan mahasiswa ada Ketua BEM FISIP UI Muhammad Raf Kaliro dan Wakil Ketua BEM FISIP UI Raka Ayu Rengganis. Acara dipandu moderator Dekan FISIP UI Profesor Semerto Aji Purwanto. Ketika melakukan diskusi, Anies Baswedan duduk di atas podium panggung dengan dikelilingi dosen dan Ketua BEM FISIP UI Muhammad Raf Kaliro. Mulanya, Muhammad Raf Kaliro langsung memulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana perjalanan Anies Baswedan datang ke kampus beralma mater Kuning itu? Dia juga meminta kepada Anies untuk memanggil Mas ketimbang Pak, karena Raka ingin lebih leluasa berdiskusi dengan Anies. Hal itu juga merupakan budaya di kampus UI. Sebelum mulai, saya izin untuk memanggil Pak Anies jadi Mas Anies karena di FISIP UI kita terkenal akan budaya untuk memanggil dosen untuk manggil Mas dan Mbak. Karena Pak Anies lagi di FISIP UI, jadi saya izin panggil Mas Anies untuk kuliah kebangsaan, kata Raf Kaliro. Mas Anies pas lagi berangkat ke Depok ini ke kampus UI, kampus kita tercinta. Bagaimana pemandangan di luar pemandangan saat kamu kesini? Lanjutnya pun Anies Baswedan pun menjawab pertanyaan itu dengan sedikit menyinggung soal polusi Kota Jakarta yang saat ini tengah jadi masalah masyarakat. Dia mengaku tak mengamati perjalanan sekitar saat menuju kampus UI, tapi secara umum pemandangannya pemandangan kepadatan lalu lintas, dan kalau lihat ke atas tentu suasana Kota Jakarta Jabodetabek yang saat ini sedang menghadapi masalah polusi udara, kata Anies. Sebelumnya, bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan telah mendapatkan sebuah tantangan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Universitas Indonesia UI, Melki Sedek Huang, untuk berdiskusi di kampusnya. Anies pun hari ini telah hadir di Fakultas Ilmu Sosial Politik FISIP UI. Berdasarkan pantauan FIFA, Anies Baswedan tiba di Gedung Serbaguna Purnomo Prawiro UI. Dia tampak mengenakan kemeja putih dilapisi dengan jas berwarna biru dongker. Selamat pagi, ucap Anies di ruangan Selasa 28 Agustus 2023. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan datang langsung ke kampus Universitas Indonesia untuk memenuhi undangan FISIP Universitas Indonesia. Anies menyampaikan kuliah kebangsaan dengan tema "Hendak Kemana Indonesia Kita?", gagasan, pengalaman, dan rancangan para pemimpin masa depan. Tiba saat sesi diskusi tanya jawab, FISIP UI memanggil beberapa panelis yang merupakan perwakilan dari dosen lintas fakultas di FISIP UI dan perwakilan mahasiswa.